Shalom, selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 27 Agustus 2024. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu, dan saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar menopang kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, dan menyatakan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai ayat 13. Salomo mendirikan bait suci. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Sif, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan, sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah ia mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Demikian firman Tuhan. Tema kita adalah kehadiran gereja, kehadiran Allah. Kama adirenan na gereja, kama adirenan na puang. Saudara-saudara, menelisik lebih dalam ayat 12 dan 13, di mana di sana dikatakan mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala perintahku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Demikian sabda Tuhan.
Nah, sampai saat ini, saudara-saudara, kalau kita lihat, kita mendapati bahwa kendati bait Allah telah selesai, Allah tidak mengklaim akan tinggal di dalam bait Allah itu jika Salomo mengikuti ketentuan dari Allah. Nah, kita melihat malah Allah justru menegaskan akan menepati janji dan tinggal di antara Israel. Dengan demikian, gedung gereja yang indah dan megah tidak secara otomatis berbanding lurus dengan ketaatan umat kepada Allah. Pesan bacaan ini adalah bahwa kehadiran Allah menandakan bahwa jika kita mengikuti ketetapan-ketetapannya, jika gereja hanya menjadi tempat beribadah saja di setiap hari Minggu, maka tidakkah itu menandakan kehadiran Allah dan kemegahan gedung berbanding terbalik? Salomo dijuluki sebagai raja yang bijaksana. Namun pada masa pemerintahannya, banyak kelompok yang tersisih demi kemakmuran kerajaan Israel. Setelah ia memerintah, Israel dilanda perpecahan, lalu diperintah oleh raja-raja yang tidak taat kepada Allah hingga dibuang ke Babel. Nicky Gamble mengatakan bahwa gereja adalah rumah bagi orang yang terluka, yang sakit hati, dan patah hati untuk menemukan kesembuhan. Artinya bahwa gereja harus menjadi rumah bagi orang-orang yang terluka, dipulihkan oleh Allah. Sebab gereja menandakan kehadiran Allah. Nah, jika hal sebaliknya yang terjadi, maka bukankah kita hanya memusatkan diri pada bangunan dan bukan kepada Allah? Saudara-saudara, kiranya kehadiran gereja menyatakan bahwa itu adalah kehadiran Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat-Mu menopang kami memahami bahwa kiranya kehadiran kami sebagai gereja, kehadiran gedung gereja, menyatakan kehadiran Allah yang membawa sukacita. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.